71/2018 06. Nama saya Grace Bastian, NIM 71/2018 102. Saya Vio Elias Nagurutarigan, NIM 71/2018 6. Nama saya James T. Simanjuntak, NIM 71/2018 276. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman kelompok kami mengenai agama-agama Timur itu dalam memahami apa itu agama. Agama-agama Timur dalam memahami apa itu agama sebagai hal yang tidak terlepas dari tradisi di dalam masyarakat dan lingkungan itu tersebut. Dan agama-agama Timur juga memahami agama itu sebagai sebuah prinsip yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan mengandung nilai-nilai leluhur. Dan dari situ juga agama-agama Timur memahami agama sebagai sebuah proses atau yang bukan sistem yang sudah sempurna. Jadi mereka itu menganggap bahwa agama itu sebagai bagian dari kehidupan dan kehidupan itu selalu bersifat dinamis dan akan ada perubahan. Pada esensi peradaban Timur menurut kelompok kami, yakni kami memahami bahwa pada peradaban Timur yang lebih terkhusus pada peradaban India dan Cina mempunyai pembedaan yang salah satunya yakni terhadap keinginan, yang dimana pada India memahami peniadaan keinginan dan pada Cina memahami tidak sepenuhnya keinginan ini ditiadakan. Kedua pemahaman ini berbeda dikarenakan pada kedua pembedaan ini yang dapat kami ambil intinya yakni pada satu sisi memahami keinginan ditiadakan karena keinginan ini merupakan suatu hal yang buruk dan juga sumber frustasi, dan satu sisi memahami tidak sepenuhnya keinginan ini ditiadakan karena keinginan ini juga bisa bersifat baik, yang bagaimana tentunya kita dapat memahami keinginan itu dari pada dasarnya keinginan itu tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan juga dari banyak sisi. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari poin yang ketiga, yaitu di dalam agama Buddha ada dikatakan puja, yang artinya menghormati, ataupun dengan kata lain puja ini menghormati kepada yang layak untuk dihormati. Nah, di dalam agama Buddha dikenal dengan dua macam cara pemujaan, yaitu pemujaan dengan persembahan dan yang kedua pemujaan dengan pelaksanaan. Dan puja juga pada dasarnya sebagai fungsi ataupun sarana yang mengelola batin supaya tenang, lebih rendah hati dan hormat terhadap keberadaan. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu esensi ilahi. Esensi ilahi ini dapat kita pahami dari yang ada yang ada pada segala hal yang ada, dan terdapat jelas dalam prinsip pemujaan Buddha. Nah, bahwasanya teman-teman kita Buddha melakukan pemujaan berupa benda ataupun materi dan pemujaan kepada orang. Kedua hal ini dipuji oleh teman-teman Buddha karena mereka memahami di dalam hal tersebut terdapat nilai-nilai leluhur ataupun esensi ilahi. Dan dalam kita memahami esensi ilahi itu dapat dengan cara sederhana, yaitu dengan kita memahami bahwa Allah dengan segala yang ada berasal dari satu titik, sama yang menciptakan kita, sehingga mereka juga punya hak untuk dihormati dan juga untuk hidup. Baik, saya akan melanjutkan kepada poin yang kedua, di mana mengenai relevansi agama-agama Timur, yakni menghayati dan merespon esensi dari ilahi. Nah, puja Buddha melakukan ataupun merespon esensi dari yang ilahi tersebut melalui proses puja. Seperti yang kita ketahui, puja ini merupakan sebuah tindakan keagamaan yang mengarahkan para penganutnya dalam menghargai setiap bagian di dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga dengan relevansi yang telah kita dapat dalam pertemuan 14 yang lalu. Poin kedua ini sangat menunjukkan ciri dari puja yang terdapat dalam agama Buddha, karena ini merupakan sebuah respon dari yang ilahi tersebut. Di dalam puja Buddha juga sikap menghormati sangat diutamakan untuk menghormati segala sesuatu yang ada. Tetapi kata menghormati ini bukan hanya sekedar sikap, melainkan sebuah tindakan yang konkret. Membahas pengelolaan keinginan. Dalam melaksanakan puja bakti, 3 hal berkaitan tentang pengelolaan keinginan, yaitu parisudisila, atangasila, dan yang ketiga yaitu pana. Dalam parisudisila ini kita ditekankan untuk mengendalikan keinginan dengan cara melaksanakan tata sosial ataupun tata tertib,
yang kedua mengendalikan hawa nafsu dari panca indera, yang ketiga bagaimana mencari nafkah, yang keempat bagaimana menyeimbangkan kebutuhan secara layak. Dalam Atthanaksila ini membahas mengenai 8 moral. 8 moral ini garis besarnya itu membahas mengenai tidak membunuh makhluk hidup dan juga tidak melakukan tindakan asusila, tidak mengingini hak orang lain, kemudian berbicara mengenai jangan melakukan gaya hidup selayaknya gaya hidup hedonisnya. Pana merupakan kebijaksanaan dalam menjalankan dhamma. Nah, kebijaksanaan ini mencakup mengenai bagaimana manusia tersebut mengetahui keinginan yang baik, keinginan yang buruk. Nah, membedakan yang mana sifatnya sesat, yang mana sifatnya baik dan benar gitu. Mewujudkan keselarasan itu juga, teman-teman Buddha memahami yang namanya meditasi puja bakti. Nah, dalam meditasi puja bakti ini, teman-teman kita Buddha diarahkan untuk pada tahap pemikiran ataupun pandangan terang. Jadi di situ ia merenungkan kehidupan apa saja yang sudah ia laksanakan dalam kehidupannya, bagaimana ia merenungkan kehidupan, dan yang nantinya pada tahap akhirnya ia akan sampai pada pandangan terang. Jika mampu menjalankan Parisuddhisila, Atthanaksila, dan Pana, maka teman-teman umat Buddha dapat mewujudkan ataupun mengendalikan keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian dengan ia mewujudkan keinginan-keinginan yang ada pada dirinya, maka keselarasan pun tercipta. Dalam kaitan dengan keenam relevansi, pada poin kelima, yakni cara atau sarana yang konkret yang dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menurut pemahaman kelompok kami, yakni dengan dapat melakukan persembahan makanan, buah, dupa, dan lain-lain, maupun berlaku seperti sopan santun, ramah tamah, juga rendah hati. Adapun juga seperti sikap anjali, yang dimana ini sikap menghormat, dan juga sikap namaskara, yang dimana sikap ini merupakan sikap bersujud, menyentuh lantai kepada objek yang dipuja. Dan itulah cara atau sarana konkret yang dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut kepada poin yang keenam atau poin yang terakhir dari relevansi agama-agama timur mengenai menghargai perbedaan. Nah, di sini menunjukkan bahwa puja merupakan cara untuk merayakan sebuah perbedaan. Mengapa? Karena dalam puja segala sesuatu itu harus dihormati karena semuanya berasal dari yang satu, yaitu yang ilahi. Jadi mau dia itu kulitnya hitam atau putih, mau badannya gemuk atau kurus, mau agamanya Buddha atau agama lainnya, justru suatu perbedaan ini mau menjadi sebuah keuntungan karena bisa menambahkan sebuah wawasan kepada setiap individu. Satu hal yang mencerahkan juga menginspirasi dari agama-agama timur bagi saya, yakni pada keselarasan dengan alam atau juga kesetaraan dengan alam, yang dimana pada agama Abrahamik juga memahami seperti begitu, tetapi ada sedikit pembedaan yang dimana manusia ditempatkan lebih utama daripada bagi yang bukan manusia. Bagi yang bukan manusia ini bisa dikatakan alam, yang dimana ditempatkan pada posisi sekunder. Nah, sedangkan pada agama-agama timur ini sangat menjunjung tinggi keselarasan dengan alam, yang dimana manusia dan alam ini setara. Karena satu sisi manusia ini juga berpijak pada alam dan saling bertimbal balik. Setelah mempelajari agama-agama timur, saya menghayati bahwa hendaknya kita menghidupi perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan dengan adanya perbedaan kita justru menghakimi, tidak, tapi marilah menerima perbedaan tersebut dengan cara menyelaraskannya. Rawat dan hidupilah perbedaan yang ada. Karena dengan adanya perbedaan, kita dapat saling melengkapi satu sama yang lain. Hal yang membuat saya terkesan secara pribadi setelah mempelajari agama-agama timur ini yaitu mengenai puja Buddha, di mana seperti yang kita ketahui di dalam puja Buddha ini membahas atau menekankan rasa saling menghormati, dikarenakan semuanya itu berasal dari yang satu, yang itu yang ilahi. Nah, justru hal inilah yang mampu
mendorong saya untuk membangkitkan rasa toleransi, rasa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di dalam kehidupan saya. Yang dapat saya ambil ataupun yang membuat saya terkesan di dalam mempelajari apa itu agama-agama timur, bahwa sebelum saya belajar agama-agama timur, kita itu mempunyai sifat-sifat pengejas bahwa apa yang mereka yakini, apa kepercayaan mereka itu adalah sesat, ataupun apa yang mereka anut itu adalah salah ataupun tidak benar. Dan mereka itu mempunyai nilai-nilai leluhur ataupun esensi yang dapat mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka dan yang dapat mereka bawa dalam kehidupannya. Serta kita juga tidak dapat untuk mendeskripsikan bagaimana kepercayaan agama-agama timur ini, karena agama-agama timur ini adalah agama-agama lokal yang berada di lingkungan mereka sendiri. Dan sebelum adanya agama-agama yang ada di Indonesia, agama-agama timur ini telah terlebih dahulu ada sebelum yang lainnya ada. Nah, hanya itu yang mau dapat saya sampaikan. Terima kasih.